Selamat pagi anak. Baik. Nah, ini adalah pertemuan hari Jumat, ya. Nah, kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Jadi, silakan dipimpin berdoa Mas Wano, ya. Wano, ya, kita berdoa dulu, dipimpin berdoa. Ya, kelas 3, ya. Ya. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, semoga senantiasa diberi kesehatan, ya, diberi nikmat, diberi karunia, diberi rahmat kasih sayangnya Allah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingin bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Urban dan Raffi. Kenapa dia tidak masuk, anak-anak? Bukan? Sakit. Si Raffi kemana? Oh, si Raffi tidak tahu. Baik, kita doakan semoga anak yang tidak masuk hari ini diberi kesehatan oleh Allah, ya. Dan besok dapat kembali masuk seperti sedia kala. Baik. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ya. Silakan dipimpin Mbak Sapia. Silakan dimulai Mbak Sapia. Yang lain menghadap ke depan semua, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila kesatria, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih saya kembali. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, di situ ada sebuah cerita tentang Pak Petani dan 3 anak harimau. Di situ kita nanti mencari satu tokoh cerita, kemudian tempat terjadi satu peristiwa, kemudian kita mencari karakter. Yang terakhir, kita nanti mencari amanat yang ada di dalam cerita itu atau pesan moral. Baik. Sekarang kita sudah beri kelompok jadi 4 kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Kalian buka halaman 75. Kisah petani dan anak harimau. Sudah semua? Belum? Ya, baik. Kelompok 1 dibaca, ya, diwakili Pano. Ya, silakan Mas Pano.
Kisah petani dan anak harimau. Dari bacaan dongeng di atas dulu ya. Sekarang saatnya Pak Guru ingin bercerita ya. Ataukah kalian sudah paham isi cerita itu? Ada yang belum? Ya, baik. Satu lagi ya. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Ya, konon di sebuah desa, tepatnya di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek yang bernama Ki Maulaya. Dia dikenal sebagai orang yang arif dan bijaksana, ya, karena dia dijadikan tempat bertanya ketika ada permasalahan. Ya, suatu hari, maksudnya Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan, Mas Ali, perhatikan, halaman 75. Ya. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Dia pun mencari dari mana suara itu berasal. Tatkala dia pulang dari sawah, dia mendengar sebuah suara yang bersumber dari mana dia tidak tahu. Ya, sehingga dia berusaha untuk mencarinya. Ditemukannya sebuah lubang jebakan yang dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak tidak bisa keluar. Nah, saat dia pulang dari sawah, ternyata dia melihat 3 ekor anak harimau yang terjebak di lubang. Ya, melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakan, ya. Apa dengarkan dulu Mas Sakti, ngomong dulu ya. Dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Ya, dia takut melihat 3 ekor anak harimau. Dalam hatinya, itu bisa membahayakan saya. Ya, dia berpikir, aku yakin jika aku berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadaku. Ya, kemudian dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai ke atas, ya, baru saja dia sampai ke atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Ya, harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau itu, ya. Karena kasihannya beliau, satu persatu diangkatlah anak harimau itu ke atas, 1, 2, selanjutnya sampai 3. Tatkala dia keluar dari lubang itu, apa yang terjadi? Dia melihat seekor harimau yang sangat besar. Ternyata itu adalah induk dari harimau. Betapa kagetnya dia dan gemetarnya dia, sehingga dia ketakutan. Ya,
Himalaya pun gemetar dan berkeringat dingin, namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Himalaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Nah, apa yang dikhawatirkan Himalaya ya tidak terjadi, karena sang induk Himalaya, sang induk harimau tidak memakannya, justru hanya mengendus-endus di bagian mukanya atau tubuhnya. Tak lama kemudian dia pun mengambil anak-anaknya untuk dibawa pergi. Baik, konon setelah kejadian itu Himalaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau sering menunggu Himalaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Ternyata apa yang diyakini Himalaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Baik, setelah kalian membaca dan diceritakan oleh Pak Guru, ya, saatnya kalian mengerjakan tugas dari Pak Guru secara berkelompok. Waktunya 20 menit, ya. Nanti ada lembar kerja yang Pak Guru berikan. Baik, siap. Ya, belum? Belum diberi nama kelompoknya. Yang lain bisa mengerjakan di buku tulisnya masing-masing, ya, buat belajar di rumah, ya. Ya, dulu sama-sama dekat, nggak apa-apa, ya. Kira-kira tidak, kesulitan tidak? Nah, ya silakan dikerjakan dulu, ya. Ya, kelompok 4 sama-sama, ya. Ya, dibaca dulu, kemudian dijawab ABC-nya. Setelah itu baru mengisi jawaban yang berupa uraian, ya. Karena bagaimana melihat bacaan tadi yang ada di buku halaman 75. Ya. Baik, dibaca lagi halaman 75 supaya nanti mendapat hasil yang bagus, ya. Bersama-sama, ya, jangan sampai sendiri-sendiri, ya. Ya, ada usulan dari anggota kelompoknya untuk menjawabnya. Silakan bisa komentarnya nanti jawabannya bagaimana, dalam hasil bagaimana digabungkan, ya. Ya, bersama-sama, ya. Nah, terus. Ya, itu kita mau bareng-bareng juga berdiri, ya. Ya. Sambil ingat-ingat bacaannya, ya. Ayo. Ya. Kelompok 2 siap. Oke, diwakili Mas Dari. Silakan membacakan kelompok nomor 2. Bagaimana watak Himalaya dalam cerita itu? Bagaimana wataknya? Baik hati dan anak, betul, ya. Ya, baik. Dari hasil pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran pada kali ini hasilnya belum maksimal. Ada satu kelompok yang sudah mencapai nilai KKM, juga masih ada kelompok yang belum pada mencapai hasil KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Berapa nilainya? Dalam KKM minimalnya adalah 70. Ada 2 kelompok yang sudah sampai pada nilai 70, sedangkan
kelompok yang lain baru mencapai 60 dan 50. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak Guru bertanya, apakah yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini tentang apa? Tentang apa? Mencari pesan moral dalam sebuah cerita atau dongeng. Ya, kemudian apa dari judul cerita itu? Bisa petani dan anak harimau. Semoga dari kisah itu kita dapat mengambil manfaatnya serta dapat mengambil pesan moralnya sebagai tindak lanjut karena kita masih belum mencapai ya. Baik, sebagai tindak lanjutnya karena hari ini saya rasa belum berhasil karena baru 2 kelompok yang baru mencapai KKM, sedangkan kelompok 2 yang lain belum mencapai, maka kita lanjutkan untuk pertemuan besok Pak. Besok Pak pagi. Apakah masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Siapa kita? Untuk semangat. Oke, sebelum saya akhiri daripada pertemuan ini, kita menyanyikan lagu ya supaya ya, sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu bersama-sama ya, supaya anak-anak tetap fresh dan tidak kepikiran pelajaran yang tadi, supaya dalam tindak lanjut besok bisa berhasil mencapai KKM. Silakan kita menyanyikan lagu berkeliling-keliling Ka'bah. 1, 2, 3. Aku ingin Ka'bah, berkeliling Ka'bah sambil baca Al-Fatihah dan duduk di Arafah sambil melihat jumlah ini dengan doa dipimpin oleh Mas Pano. Silakan ya. Terima kasih ya, boleh pulang ya. Silakan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Mas Pano ya. Monggo Mas Pano silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Aku
mana? Hah? Apa? Oh, si Sultan masih sakit ya. Kita doakan teman-teman kita yang masih sakit segera diberi kesehatan oleh Allah. Dan besok dapat kembali bertemu dengan kita satu kelas, dapat lagi belajar bersama. Baik. Hari ini kita akan kembali mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi manusia. Untuk tujuan pembelajarannya, 1, menemukan pesan moral dalam sebuah dongeng. Yang kedua, menemukan tokoh. Yang ketiga, menemukan setting atau tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan juga mencari yang namanya karakter. Ya, sudah dibahas kemarin. Ya, karena hasilnya kurang memuaskan, maka kita ulang lagi untuk materi dan tema yang sama. Baik, untuk menambah rasa patriotisme kita dan cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri. Ya, dipimpin Mbak Safia, silakan Mbak Safia. Ya, nah, yang baik ya. Semuanya bersuara keras. Ya, silakan. Ya, Bapak ya. Siap. Ya, Bapak ya, siap. Menghadap ke depan semuanya. Ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku adalah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sang kuasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Pak Pur mau bertanya pada kalian, apakah kalian pernah melihat harimau? Di mana? Di kebun binatang. Kemudian siapa yang pernah lihat lagi? Di mana lagi? Di mana? Di hutan. Juga di mana lagi? Di dalam layar televisi. Ya, baik. Sekarang Pak Guru akan kembali bercerita tentang kisah petani dan anak harimau. Ya, tentunya kalian bisa mendengarkan sebuah cerita. Bentar ya, pengennya kan? Ya, nanti akan Pak Pur tampilkan sebuah cerita. Tugasnya adalah akan Pak Pur tampilkan sebuah cerita. Kalian mendengarkan, siap? Siap? Semangat? Semangatmu? Semangat? Luar biasa. Kalian simak ya. Baik.
setelah kalian melihat sebuah cerita yang ditampilkan di video ini, kira-kira kamu pasti nanti akan dapat menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak dan Bapak Guru. Baik, apakah sudah paham dengan cerita yang Bapak tampilkan? Sudah? Benar? Yakin untuk bisa mengerjakannya? Bisa menjawab? Baik. Pak Pur tegas lagi. Di situ ada sebuah cerita yang mana 17 orang kakek yang bernama Ki Maulaya. Ki Maulaya adalah orang yang baik hati dan bijaksana, karena beliau dijadikan tempat bertanya jika ada perselisihan. Ya. Orang-orang kamu sangat segan kepada beliau. Suatu hari dia pulang dari sawah. Ya, betapa kagetnya dia mendengar sebuah tulisan dari 3 ekor anak harimau. Dia pun melihat, betapa kagetnya jika anak harimau itu tidak bisa keluar dari dalam lubang. Sehingga aku dengan kasihan dia iba mengeluarkan ketiga anak harimau itu. Ya. Tak lama kemudian setelah dia keluarkan anak harimau itu, muncullah induk harimau yang sangat besar, sehingga dia takut. Dia hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hanya bisa pasrah kepadamu. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan harimau itu? Dia hanya mengendus-endus atau mencium, menjilati daripada Pak Ki Maulaya. Lama kemudian induk harimau itu kemudian membawa anak-anaknya menjauh atau dibawa pulang kembali. Ya, singkat cerita, konon setelah kejadian itu harimau dan 3 anaknya serta Pak Ki Maulaya mereka menjadi sahabat. Mereka menunggui Ki Maulaya ya di sawah ya supaya apa? Tidak terjadi hewan-hewan lain yang memangsa Pak Maulaya. Ki Maulaya baik. Ya, Pak Pur akan membagi tugas kelompok, nanti diberi nama kelompoknya, kelompok berapa, ya. Ini ada lembar jawabannya, ya. Lembar jawabannya, ya. Kelompok 1 siapa yang mewakili mengambil tugasnya? Ya. Kelompok 2, Mas Gali. Kelompok 3, Mas Dava. Kelompok 3, Mas Pate. Kelompok 4, Mas Pate. Baik. Silakan. Waktunya 20 menit. Dikerjakan di jawaban ini, nggih. Ini lembar jawabnya, ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 maju ke depan. Ya, nanti ditulis baik mungkin, ya, jangan sampai acak-acakan tulisannya ya. Kelompok 3 soalnya tetap jangan sampai di ya. Kelompok 4 ya. Ya. Saya harapkan semoga nanti berhasil kelompoknya dan mendapat nilai yang bagus atau di atas KKM. Silakan bekerjasama dengan temannya, ya, tidak boleh berbicara sendiri. Silakan dimulai kerjakan waktunya 15 menit atau 20 menit, ya. Persilakan. 3 ditulis 3 saja, ya. Yang bagus tulisannya nama lengkapnya. Nama lengkapnya sini ya. Ini kelompok berapa, 1 atau 2. Ini namanya 1, 2, 3 ya. Kalau 3 cukup diisi 3 saja ya. Ya, nama lengkap ya. Jangan sampai hanya panggilan saja. Ya. Apa ya? Untuk soal jangan diorek ya. Jawabannya di sini ya. Dipersiapkan Pak Guru di sini ya. Ya, 1. Jika A, maka tulis A. B, tulis B ya.
Ya nggak apa-apa ya. Nah, silakan sama-sama ya, silakan ya. Ya, ya. Di sini nama di sini. Ya, tulis. Sini satu siapa, dua siapa, tiga siapa ya. Nama kelompok 4 ya. Di sini jika satu jawabannya A, tulis A saja di sini ya. Bisa? Nah, sekarang nomor 2 C, maka tulis C saja di sini. Paham? Paham ya? Nah, sambil bekerja sama ya. Apalagi 2 menit. Ya, sambil bersama nama-namanya yang bagus tulisannya ya. Nah, jangan sampai yang acak-acakan. Sudah belum? Baik. Sekarang kita cocokkan bersama hasil pekerjaan kalian. Apakah sudah siap? Siap? Ya, baik. Siapa yang bisa membacakan soal nomor 1? Ya, saya dulu ya. Baik, maju sini. Berikut adalah nama tokoh yang ada dalam cerita Gajah Petani dan Anak Harimau kecuali Pak Hasan. Kecuali apa? Pak Hasan. Ya, betul tekan. Ya, ya. Baik, untuk hasil belajar kelompok kalian ya, Pak Guru bacakan. Untuk kelompok 2 ada Gali, Fitri, dan Fajar mendapatkan total nilai 100. Iya, nah. Kemudian untuk kelompok Vano, Samsul, Ia, dan Rara juga mendapatkan nilai 100. Bagus. Nah, kelompok 4 yang diketuai oleh Rafi ya, mendapatkan nilai 90. Ya, kelompok 3 yang diketuai oleh Mikel, anggotanya Dava dan juga mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan. Ya. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini hasilnya sangat memuaskan. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran ini, nah, siapakah Bon? Sudah sampai ya, Bon? Kira-kira apa yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Iya, mencari pesan moral, betul ya. Nah, di situ ada kisahnya yang terakhir bahwa pesan moralnya, jika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Apakah materi yang kalian sukai pada pelajaran hari ini? Ada mencari pesan. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Baik, luar biasa. Sekarang Pak Guru beri PR sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Ya, baik, kalian tulis di buku tugas kalian. Ya, untuk dipelajari di rumah, ya, supaya untuk depannya lebih baik. Ya, tetap semangat. Mana semangatmu?
biasa. Baik, kita nyanyikan lagu Aku Bangga ya. Siap ya? Ya. Nah, alangkah gagah. Siap, sama-sama ya. Sambil tepuk tangan bisa, tidak apa-apa ya. Baik. Semangat, sama-sama siap. 1, 2, 3. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik kita berdoa ya, memohon kepada Allah supaya nanti saat pulang selamat sampai tujuan, sampai rumah masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Mbak Sabia. Silakan Mbak Sabia berdoa.